Shalom Jemaat GBR Mas 2000. Apa kabarnya Bapak Saudara? Luar biasa. Luar Shalom. biasa. Coba boleh salam dulu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik buat kita semua. Yesus baik. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini Bapa, kami datang Tuhan Yesus untuk memuji menyembah nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, mari datang kepada ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Kiranya kami mau bersuka cita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sambil bangkit berdiri Bapak Saudara, kita mau sama-sama katakan bahwa Yesus, aku percaya padamu Tuhan. Amin. Mari kita mau serukan bersama-sama lagu ini. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mukjizat di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yes, amin. Yesus, aku percaya. Dahsyat loh saudara. Yesus, aku percaya. Katakan, kau pulihkan. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mukjizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mana gerakannya Bapak Saudara? Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Amin. Ada yang mau lebih lagi buat Tuhan? Amin. Amin. Mari kita mau angkat pujian lagi Bapak Saudara. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian bagi Dia karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita naikkan rasa syukur kita pada pagi hari ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian hanya bagi Tuhan kita. Amin Bapak Saudara. Mari kita katakan, bersyukurlah kepadanya,
Bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari kita mau katakan, agunglah Engkau Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta. Bapak saudara saja katakan, agunglah kebangkitan-Mu. Agunglah kebangkitan-Mu. Amin. Mukjizat telah terjadi. Yes, Tuhan. Mukjizat-Mu telah terjadi Tuhan atas kami. Kekal teguh dan Kau yang kekal Tuhan bagi setiap kami. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau yang bertahta Tuhan atas hidup kami, atas hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Amin. Ada sukacita saudara? Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan yang tidak ternilai Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kalau Engkau selalu ada Tuhan Yesus untuk setiap kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat kekehku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan
Tuhan Yesus. Katakan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan Sungguh berharga. sungguh Sambil bangkit berdiri kita mau katakan, bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Yes. Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib segala pujian, Mari kita serukan dengan hati kita. hormat Engkau tiada ternilai Tuhan. Karena salib-Mu Bapa begitu berharga buat setiap kami. Salib-Mu Yes. Tuhan sungguh berharga. Sekali lagi kita mau katakan dengan lembut. Bagimu Tuhan segala pujian, Ya anak-anak Tuhan Yesus yang memberikan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh Mari kita mau sembah Tuhan kita. Amin. Yesus, Kau berharga Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tiada ternilai Tuhan. Salib-Mu berharga bagi kami. Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Bagimu Tuhan hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa, Kau kuat kami Tuhan. Haleluya.
bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh mari kita serukan bagimu Tuhan, yes Tuhan, segala pujian hanya bagimu Tuhan, segala pujian Bapa. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagimu Tuhan, hanya padamu Bapa. Kami bersyukur, kami sembah, kami mau serukan bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Kami bersyukur memiliki Engkau, kami bersyukur mengenal Engkau. Kami bersyukur Engkau menjadi Tuhan dan Allah atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Kau memang sungguh berharga bagi kehidupan kami. Tidak ada yang ternilai di dunia ini, hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang layak dipuji, layak disembah. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari berbicara bagi setiap kami. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami, ubahkan paradigma kami, biar kami semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Wah, kurang semangat, shalom. Ya, semua bersuka cita, amin, puji Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh ada kembali dalam rumah Tuhan di minggu yang kedua ya, pada bulan Mei ini. Dan kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Satu bulan ini terkait tokoh yang bernama Paulus. Sama-sama bilang Paulus. Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan belajar pada hari ini Bapak Ibu Saudara salah satu statement dari seseorang yang bernama Paulus, yang kita sebut juga Rasul Paulus. Dia mengeluarkan sebuah kalimat yang berkata duri dalam daging. Ya, sama-sama bilang duri dalam daging. Duri dalam daging. Mungkin beberapa dari kita kalau kita mendengar kalimat atau kata dari duri dalam daging, yang bisa saudara bayangkan mungkin seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara pernah nggak kemasukan duri di jari kita? Orang seringnya bilangnya kesusupan, kesusuban. Nah, kesusupan, nah itu tuh. Masuk duri kecil di dalam jari kita atau kaki kita. Pernah Bapak Ibu Saudara? Pernah ya? Rasanya itu pasti tidak enak. Pasti sangat menyakitkan. Ya, bahkan kita berusaha sekali setengah mati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengeluarkan duri tersebut dari jari kita. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Dipencet sedikit sakit gak? Sakit sekali.
Kita pencet duri yang masuk di dalam jari kita sedikit aja, pencet dikit aja, wah kita menjeritnya setengah mati. Ya, nah Paulus atau Rasul Paulus menggunakan istilah duri dalam daging di dalam perjalanan pelayanannya Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar dan merenungkan pagi siang hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan menangkap satu pesan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Mari kita buka 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Yang sudah ketemu katakan Paulus. Oh, sudah ketemu semua ya, karena kita belajar Paulus bulan ini ya. Yuk kita baca sama-sama, karena ayatnya cuman singkat 7 sampai 10 saja, kita baca bersama-sama ya. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja sambil kita resapi ayat demi ayat. 3, 2, 1, ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan, ayat 8, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Ayat 10, karena itu di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, ayo sekarang baca ayat 10 ini dengan penekanan ya. Ya, dari hatimu yang terdalam. Ini ayat paling berat menurut saya ya. 3, 2, 1, ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini ayat yang cukup berat bagi kita semua untuk kita baca dan kita renungkan. Tapi ini menjadi tantangan kita di minggu ini. Bukan satu kebetulan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh hadir bersama-sama di gereja ini untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara sekalian? Hampir sebagian besar kitab perjanjian baru kita, kurang lebih 14 kitab di perjanjian baru ditulis oleh seseorang yang bernama Paulus. Paulus bukan latar belakang orang yang luar biasa dari awal sejak dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Bukan, dia seseorang yang bernama Saulus dulunya. Siapa Saulus ini? Dia seorang Farisi. Seseorang yang suka nangkep-nangkepin pengikut Yesus. Setiap ada ibadah, setiap ada persekutuan, orang-orang yang pengikut Yesus pada saat itu ditangkap, dimasukin penjara. Bahkan dia minta sama kepala pemuka agama saat itu supaya dikeluarkan surat ya, supaya dia punya hak kuasa penuh untuk menangkap seluruh pengikut Kristus saat itu. Dan di dalam perjalanan pelayanannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Saulus bertobat. Bagaimana cara pertobatannya Bapak Ibu? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Iya, dia mengalami kebutaan. Kenapa dia buta? Tuhan Yesus memancarkan sinarnya dan berkata kepada Saulus, 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 mengapa apa? Kau menganiaya aku. Saulus berkata, siapa kamu? Aku, Tuhan Yesus yang kamu aniaya itu. Pergilah ke salah satu hambaku, Ananias. Dia akan memberikan petunjuk bagimu. Setelah sinar kemuliaan sorga itu hilang, apa yang terjadi? Si Saulus buta. Seperti yang tadi KTT bilang, dia buta.
Lalu Ananias mendengar suara Tuhan. Ananias ketemu seseorang yang bernama Saulus. Ya, tumpang tangan bagi dia sebab dia nanti akan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Apa yang respon dari Ananias, Bapak Ibu? Dia mengeluh, Tuhan gak salah, Saulus, dia tuh banyak mencelakakan pengikut Engkau loh Tuhan. Lihat, manusia lihat bahwa wah jelek, gak bisa dipakai Tuhan ini orang ini. Tapi Allah punya rencana. Saya percaya juga Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Apapun latar belakang kita, Tuhan punya rencana yang indah. Dan akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Saulus bertobat. Dan namanya berubah menjadi Paulus. Dan kita lihat perjalanan kehidupannya luar biasa dipakai Tuhan. Dan kita akan belajar statement yang dikeluarkan oleh Paulus pada pagi siang hari ini Bapak Ibu. Begitu banyak Paulus menerima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Pengalaman supranatural yang dialami oleh Paulus Bapak Ibu. Langsung, audible. Pancaran sinar itu langsung loh Bapak Ibu ke Paulus. Berarti ini pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Tetapi ketika kita baca Bapak Ibu, perikop 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 menjadi sangat menarik Bapak Ibu. Seseorang yang mengalami suatu pengalaman luar biasa dengan Tuhan Yesus, supranatural ya. Secara audible itu langsung berbicara kepada seorang yang bernama Saulus itu Bapak Ibu. Dia ditaruh Tuhan satu hal di dalam kehidupannya yang bernama duri. Sama-sama bilang duri Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Di dalam pengalamannya yang luar biasa itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberikan duri kepada Paulus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita baca kembali di ayat 7, yuk kita baca sama-sama. Karena kita bolak-balik baca ayat ini saja kok. Yuk 3, 2, 1 ya. Dan supaya aku karena ya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat ayat 7 yang pertama ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar beberapa hamba Tuhan ya, saya turun naik surga, saya udah pernah ke surga, saya berjumpa, saya dikasih lihat surga. Terus saya diajak Tuhan untuk pergi ke neraka. Saya lihat neraka, neraka tuh seperti ini. Ya, saya bercengkrama, langsung saya balik lagi ke dunia nyata. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar hal itu. Itu menjadi sangat luar biasa kan cerita seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mungkin kalau kita dengar itu, wah keren juga nih hamba Tuhan, sudah pernah ke surga, ngelihat surga, sudah pernah ke neraka. Kita nggak usah berdebatkan hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara kita belajar. Seorang yang bernama Paulus yang langsung mendengar suara Tuhan, panggilan suara Tuhan untuk melayani Tuhan. Paulus katakan bahwa apa? Supaya aku tidak bermegah atas penyataan-penyataan ini. Apa penyataan itu maksudnya? Saya udah ketemu langsung loh sama Tuhan. Tuhan berbicara loh sama saya. Bapak Ibu Saudara bayangkan, Paulus bisa loh sombong. Sangat-sangat bisa. Benar gak? Saya mendengar suara Tuhan langsung loh. Langsung Tuhan memanggil saya. Wah bisa jadi hamba Tuhan yang hebat kalau di zaman sekarang. Ya, bisa dipuja-puji dia nih, ya kan? Tetapi apa yang Paulus katakan Bapak Ibu di ayat yang kita baca, supaya saya gak mermegah akan itu, Tuhan kasih duri di dalam daging. Ya. Jadi kita mau belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa hebat pelayanan kita, seberapa hebat kita melihat hamba-hamba Tuhan dipakai di dalam segala bidang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika itu menjadikan dia sombong, maka itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu,
Jadi harus tanamkan di dalam diri kita. Nggak boleh kita sombong, ya. Mau kita pengalaman kita dengan Tuhan, ya, menceritakan kesaksian tentang pengalaman kita, yes, tapi tidak menjadikan kita sombong, ya. Karena banyak Bapak Ibu itu bisa membuat kita sombong, ya, bisa membuat kita sombong. Wah, Tuhan berbicara, wah, seakan-akan wah cuman dia doang yang bisa dengar suara Tuhan gitu. Bisa membuat kita tinggi hati. Bentar, saya berdoa dulu, ya, saya tanya Tuhan dulu, Pak tolong Pak doakan saya, apakah ini jodoh saya? Sebentar, saya tanya Tuhan, pasti nanti Tuhan akan bicara sama saya. Wah tuh, bayangkan. Apakah ada? Ya bisa jadi ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar hari ini, jangan kita menjadi sombong, karena mungkin kita punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Kita belajar dari Paulus, dia punya loh pengalamannya, tapi dia tidak megah atas pengalamannya itu. Dikatakan di ayat yang kedua, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ketika Paulus dipercayakan sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dijaga oleh Tuhan supaya dia tidak meninggikan diri dia. Ya, Bapak Ibu, duri di dalam daging yang kita baca Bapak Ibu di Korintus ini Bapak Ibu, istilah yang menggambarkan bagaimana Paulus itu dihajar, disakiti secara luar biasa. Kalau kita lihat ada kata mengatakan di situ, yaitu seorang utusan iblis untuk apa? Menggocoh aku. Bapak Ibu Saudara tahu menggocoh Bapak Ibu? Nah kayaknya bener, itu kayak gerakannya udah bener nih. Apa Nat? Karena dia apa? Menggocoh. Beda. Kalau itu menggoyangkan gitu maksud Nadia, bukan? Meninju. Arti kata menggocoh itu meninju, memukuli. Ya, memang kata-kata yang sulit atau jarang kita dengar ya Bapak Ibu. Nah, Paulus mengalami hal tersebut. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika iblis itu datang kepada Paulus, apakah Tuhan Yesus bisa mencegah? Apakah sebenarnya Tuhan Yesus bisa mencegah? Sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak mencegah iblis itu datang ke Paulus? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi satu hal yang kita harus tangkap Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis tidak akan mencobai kita tanpa seizin Tuhan. Ini pemahaman harus kita pahami dulu nih. Iblis tidak akan mencobai kita tanpa seizin Tuhan. Perjanjian baru kita belajar dari Paulus. Perjanjian lama Bapak Ibu Saudara ingat Ayub? Ya, kita kemarin bulan apa belajar Ayub? Karena dia Maret ya, Maret kita belajar soal Ayub. Lihat, iblis meminta izin kepada Allah untuk mencobai apa yang dikatakan oleh Allah. Boleh kamu mencobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Berarti harus izin Tuhan. Jadi jangan juga, ini saya mau kasih tahu juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan juga kita punya salah pemahaman. Kadang kita bilang nih, ada orang sakit parah, gak sembuh-sembuh. Terus hamba Tuhan mungkin ada yang berkata, wah ini setannya terlalu kuat di orang ini sampai dia gak sembuh-sembuh. Itu salah. Itu namanya teologi yang meninggikan kuasa iblis. Kan itu seolah-olah kuasa iblisnya kuat banget. Gak ada. Kuasa iblis mah gak kuat. Ayo hati-hati ya. Jangan pernah bilang, wah iblisnya kuat, iblisnya gede banget ini, wah kita gak bisa. Jangan. Itu iblis senang, bangga dia. Kita mengakui bahwa dia lebih kuat. No. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada setiap anak Tuhan ya dicobai oleh iblis tanpa seizin Tuhan. Karena Paulus juga mengalami ini. Ya, mengalami ini. Oke?
Kita belajar akan hal itu. Nah, ayo kita baca ayat 8. Boleh? Adek Ratu boleh baca dengan suara yang keras, Dek, ayat 8. Iya. Iya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari padaku. Oleh karena Paulus mengalami duri dalam daging atau kesakitan yang luar biasa, Bapak Ibu. Banyak penafsir mengatakan ini sakitnya A, B, C, D. Itu banyaklah penafsir. Oke lah, mau dia sakit apa. Tapi kita bisa simpulkan bahwa duri dalam daging ini merupakan sakit yang luar biasa, sakit. Tidak mengenakan, Bapak Ibu. Ya. Sampai-sampai Paulus berkata apa di sini? Apa tadi, Ratu? Dia berseru berapa kali? Berseru 3 kali kepada Tuhan supaya apa? Supaya apa? Utusan iblis ini mundur. Bayangkan seseorang yang bernama Paulus, Bapak Ibu, berseru sampai 3 kali. Supaya apa? Duri dalam daging ini tidak ada lagi. Sakit ini tidak ada dalam hidup saya. Padahal kalau kita lihat latar belakang Paulus ini bukan orang yang cengeng, Bapak Ibu. Orang tukang ngambil umat Tuhan yang beribadah. Ya pasti dia sangat kuat, tapi saking sakitnya dia sampai berseru 3 kali. Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin berseru juga, Tuhan, saya udah sakit lama banget, ini penyakit masih ada di dalam hidup saya. Berkali-kali kita doa tapi penyakit itu masih ada. Ayo kita lihat, refleksikan. Akhirnya Paulus menyadari itu diizinkan Tuhan terjadi. Untuk apa? Supaya saya tidak tinggi hati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus berseru 3 kali ke Tuhan, apakah hilang duri dalam daging? Tidak, masih ada. Nah itu kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita juga menjadi cengeng. Ketika kita, wah gak dijawab Tuhan doa saya, waduh masih ada aja nih permasalahan hidup, masih aja sulit seperti ini, aduh. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita akan melihat bagaimana respon Paulus ketika pergumulan menghantam dia. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengeluh. Duri tetap ada di dalam diri Paulus. Jadi kita akan masuk ke poin pada hari ini. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu, mengapa Tuhan memberikan duri? Yang pertama, catat baik. Yang pertama adalah supaya Paulus tidak sombong terhadap pengalaman yang didapatnya. Supaya kita tidak sombong terhadap pengalaman yang kita peroleh. Ya Bapak Ibu. Karena pernyataan dari surga itu bisa membuat orang tuh sombong, ya. Karena banyak Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini, ya. Saya baru mendengar kabar ada satu aliran, saya nggak tahu penyebutannya, dari Korea Bapak Ibu. Koreksi kalau salah ya. Intinya kalau penyebutannya kalau nggak salah Songgochi. Itu sudah masuk di Sinode GBI. Dia sudah keluar edarannya bahwa itu merupakan aliran Kristen, aliran sesat dan harus diwaspadai, dan itu sudah masuk ke Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengikutnya bukan 100 orang, 200 orang Bapak Ibu, jutaan orang di Korea sudah ikut itu, dan mereka sudah masuk ke Indonesia. Keren, jalurnya keren. Saya bisa bilang ini jalurnya keren. Tahu mereka masuk dari mana? Bukan dari kampus Universitas Pelita Harapan, Ukrida, bukan. Dia masuk dari Universitas UIN. Tahu UIN? Nah, bayangin. Jadi itu dia nggak samar-samar nih. Terus mereka buat suatu pentas seni, kejuaraan seni, lomba musik, lomba gambar. Itu sudah kita GBI sudah petakan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu mau masuk. Apa aliran ini? Apa nih Pak Pendeta maksudnya? Nanti Bapak Ibu Saudara coba googling. Saya nggak tahu penyebutannya benar atau enggak, karena itu kata Korea. Tapi Soen Gochi ada itunya.
Ya nanti cek aja di Google. Jadi intinya Bapak Ibu, pemimpin dari aliran ini Bapak Ibu menganggap diri dia itu adalah Mesias. Ya. Jadi udah emang utusan Tuhan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Dan banyak orang yang percaya loh Bapak Ibu. Kemarin kita digemparkan oleh Netflix, ya kan? Yang pendeta Korea yang ditangkap dan di penjara karena udah banyak mengalami membuat tindakan kejahatan lah terhadap pengikut-pengikutnya, pemerkosaan dan sebagainya, tindakan asusila. Nah ini masih ada Bapak Ibu, masih aktif. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ketika kita punya pengalaman alih-alih bahwa Tuhan berbicara kepada saya, itu bisa membuat kita sombong. Wih, Tuhan berbicara langsung loh. Wah, bisa tinggi hati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan bisa juga menjadi sesat Bapak Ibu. Nah, supaya Paulus tidak salah arah, tidak salah langkah, duri itu diizinkan Tuhan ada di dalam diri yang bernama Paulus. Jadi yang pertama apa? Mengapa Tuhan memberikan duri? Supaya tidak sombong. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada duri di dalam daging Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa diterjemahkan ya, mungkin sakit, mungkin ada persoalan keluarga, persoalan apapun. Tuhan izinkan itu terjadi supaya diri kita itu tidak menjadi sombong. Ya. Supaya tidak menjadi sombong. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan duri di dalam daging? Karena Tuhan mengasihi Paulus. Kenapa duri juga dikasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Sama-sama yuk kita bilang, saya dikasihi Tuhan. Ya, saya dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi Paulus. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Nah persoalannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dikasih Tuhan duri di dalam daging kita atau dalam kehidupan kita, mau atau enggak? Sulit kan kita untuk menjawabnya? Betul ya? Aduh Tuhan, duri dalam daging, dalam kenyataan nyata aja yang tadi kesusuban itu udah sakit banget. Masa Tuhan, saya ikut Tuhan, Tuhan masih mau kasih saya duri? Kan itu toh yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mah pengennya kalau kita dicintai Tuhan, apa yang kita minta langsung dikabulkan, langsung disediakan. Kan itu toh. Tetapi ternyata faktanya, kenyataannya mengikut Tuhan gak seperti itu. Ternyata mengikut Tuhan itu diizinkan Tuhan ada duri di dalam daging. Bahkan firman Tuhan katakan disuruh pikul salib. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita belajar hari-hari ini, ya. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini, ayo kita mulai lebih giat lagi. Ya. Mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena waktu ini adalah singkat. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengikut Tuhan Yesus, jujur aja Bapak Ibu, banyak pergumulan. Kadang itu menjengkelkan kita, menggelisahkan kita, menyakiti hati kita. Ya. Tapi kita harus sadari, oh ternyata mengiring Tuhan tuh seperti ini. Bahkan ada pujian, mengiring Yesus keputusanku. Ada yang bilang, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ada lagunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah mengikuti Yesus dengan segala proses pergumulan yang ada Bapak Ibu, itu menjadi proses pembentukan hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi anak-anak pemuda remaja pun hari-hari ini dibentuk oleh Tuhan. Inilah yang kita renungkan Bapak Ibu. Kalau kita dipakai Tuhan, makin luar biasa. Ya, bukan hanya di pelayanan ya Bapak Ibu ya, mungkin di pekerjaan kita, ya, di usaha kita makin dipakai Tuhan luar biasa. Coba renungkan. Ya, engkau mungkin dipromosi, engkau dipercayakan A, B, C, makin ada. Percayalah Bapak Ibu Saudara, makin kita dipercayakan oleh Tuhan, makin Tuhan taruh duri di dalam daging kita. Supaya apa? Hidup kita tidak menjadi sombong. Supaya apa? Kita terus mengandalkan Tuhan.
Karena bukan karena kehebatan kita, melainkan karena kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu, mestinya kalau kita udah dikasih duri dalam daging di posisi kita yang mungkin hebat hari-hari ini, kita gak menjadi cengeng Bapak Ibu. Itu menjadi hal yang biasa. Oh Tuhan izinkan ini terjadi, supaya saya terus berharap sama Tuhan, supaya saya terus memanggil nama Tuhan. Halo, nangkap ya Bapak Ibu ya. Ya. Karena kalau kita dalam posisi yang enak Bapak Ibu, aduh, sulit. Oh udah di atas lantai sedikit aja, maksudnya melayang sedikit aja, wah sulit. Ada di posisi enak, panggil Tuhan udah kayak ini aja, formalitas. Thank God, puji Tuhan. Dan kalau kita selami ucapan terima kasih kita, mungkin kita gak tulus dalam hati kita, ya hanya formalitas saja, thank you God. Tapi ketika kita benar-benar datang di dalam hadirat Tuhan, pergumulan masih ada, doa kita panjatkan 12 tahun kagak dijawab-jawab, ya. Suami masih begitu aja, istri masih begitu aja, anak masih begitu, tapi saya tetap memanggil Tuhan. Nah itu tuh ucapan syukurnya pasti beda. Terima kasih Tuhannya mungkin kita juga nggak sampai bisa berkata-kata terima kasih Tuhan, saking beratnya. Tapi kita katakan tetap terima kasih. Ya Bapak Ibu, jadi duri dalam daging ini kalau Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita, itu sama-sama bilang biasa. Nah, kasih tahu kiri kanan, itu biasa. Ya, biasa Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau nyampaikan kepada kita semua, sangat besar sekali kemungkinan kita untuk menjadi sombong. Sangat besar sekali kemungkinan kita untuk menjadi besar kepala Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika kita sudah ada di posisi yang nyaman, sudah ada di pelayanan yang luar biasa. Wah, di segala bidang kita selalu diandalkan. Bisa sekali kita menjadi sombong. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan masih izinkan ada berapa pergumulan dalam kehidupan kita, ya. Mungkin ada sakit penyakit masih ada dalam kehidupan kita, dan kita terus berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan, bersyukur akan hal itu. Itu menjadi pengingat kita bahwa apa? Hidup kita ini sangat rentan Bapak Ibu. Mendengar berita yang baru, bus kebalik, ya, Kak Teti bawa anak sekolah, betul ya, dari perjalanan dari mana Bu? Depok ke Subang, mau ke Ciater, mau karya wisata Bapak Ibu, keguling 11 meninggal. Menyadari hidup kita ini sangat rentan Bapak Ibu. Saya bisa katakan shalom kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, tapi kan kita gak ada yang tahu minggu depan apa yang akan terjadi. Jadi kalau Tuhan izinkan kita bersama dengan saudara seiman, mengatakan shalom, heran deh. Jadi ada loh, kalimat terakhir yang aku, misalkan nih, abang udah gak ada, kalimat yang terakhir yang kalian ingat adalah, ada shalom dari Bang Ezra. Kalau karena dia bilang shalom jemaat Tuhan, ya, ayo saling sapa, kasih salam kiri kanan. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Nanti ini kita pulang kan, salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, semangat. Nah kalau seseorang itu sudah tidak ada lagi di hadapan kita, kita ingat, dia minggu kemarin kasih saya semangat, supaya saya semangat untuk hidup menjalani pergumulan gitu loh. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, jadikanlah hidup kita ini menjadi berkat dan bermakna bagi orang lain. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi duri dalam diri Paulus itu adalah sebuah buah iman, sebuah berkat Tuhan. Kita harus menyadari itu. Tuhan menjaga kita, Tuhan mencintai kita Bapak Ibu sekalian. Karena kita ini sangat lemah, sangat lemah.
Mungkin saya bisa katakan kita ini juga gampang bodoh Bapak Ibu. Mungkin kita udah tinggi dikit, wah hebat, keren. Ya. Padahal itu semua datangnya dari Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu sadari? Keunggulan kita bisa jadi suatu malapetaka bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keunggulan hidup kita bisa menjadi suatu malapetaka bagi kehidupan kita. Ya. Posisi yang tinggi bisa jadi suatu malapetaka dalam kehidupan kita jika kita tidak tetap mengandalkan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi orang-orang yang mungkin hari-hari ini kita bisa bilang, wah oke ya, uangnya banyak ya. Waduh Bapak Ibu Saudara sekalian, dia pun juga punya pergumulan Bapak Ibu. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, keunggulan kita bisa menjadi malapetaka bagi kita. Bapak Ibu Saudara tahu mobil sports car nggak? Ya kita sebut aja yang terkenal kan Lamborghini ya. Wah kita kalau lihat Lamborghini kan, waduh ini kayak mobil apa ya? Mobil keren ya. Kita kayak bayangan dulu zaman main game-game, wah ini mobil-mobil kayak gini nih. Tapi ada nyata mobil Lamborghini, ada mobil-mobilnya Cristiano Ronaldo tuh bagus-bagus tuh. Ya. Mobil-mobil sports car Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Walaupun ini mobil mahal, tetapi bisa jadi malapetaka Bapak Ibu. Kalau kita apa? Nggak bisa mengendalikannya. Ya. Karena kalau sekali ngegas Bapak Ibu, ya nih Kak Farel nih suka mobil nih. Nggak kayak Mobilio, 10, 20 dapat. Mungkin Bapak Ibu sudah gas, mungkin bisa 60, 80 ya benar nggak Kak Farel? Jadi nggak bisa yang ya kalau Avanza ya bisa lah, kita bisa bawa 10 km pun masih bisa bawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan, bahkan banyak juga korban yang udah naik mobil-mobil sports car kecelakaan juga. Karena apa? Gak bisa mengendalikan kecepatannya, saking kencangnya. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini menjadi contoh aja, ya, ilustrasi Bapak Ibu. Sesuatu yang unggul atau luar biasa bisa menjadi malapetaka bagi kehidupan kita. So Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memahami hal ini Bapak Ibu. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perjalanan pelayanan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin kita dipelihara oleh Tuhan di dalam segala pelayanan kita Bapak Ibu. Tuhan nyatakan cinta kasih-Nya dalam lewat pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan izinkan ada duri itu bukan karena Tuhan jahat Bapak Ibu, bukan karena Tuhan tidak pelihara kita, bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita. Mungkin kita bertanya, Tuhan gile ya, sampai bilang gila ya, saya udah pelayanan bener-bener ya, hari Minggu saya pelayanan, tengah minggu saya datang ke rumah Tuhan latihan ya, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, ibadah 5, waduh, semua ibadah dah saya ada. Saya rela Tuhan ngantuk-ngantuk, saya dengar khotbah 5 kali saya dengar khotbah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Tapi kok tetap aja ada duri dalam daging. Tuhan saya udah pelayanan bener-bener, saya udah nyiapin firman Tuhan, tapi tetap aja ada orang yang sakit hati, ada aja orang yang tetap gak senang, gak suka. Itulah duri dalam daging Bapak Ibu. Supaya apa? Hidup kita ini gak sombong. Supaya kita tetap berharap pada Tuhan, tidak melihat manusia, tapi kita melihat siapa? Tuhan Yesus. Karena kalau kehidupan kita fine-fine aja, buat sesuatu beres, wah Jordan. Dan retret beres. Wah. Tuh, dia baru keluarkan statementnya, gak pernah beres, ada duri dalam daging. Karena apa? Kalau dibandingkan sama ketika Jordan buat acara di kampus, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin beresnya gampang. Wah, sosot, beres. Ya, kasih eskalasi sedikit, Bapak kerjakan nih, kerjakan. Kampus jalan, acara megah. Ketika buat retret ini baru keluarin statementnya, nggak pernah beres. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Itu duri dalam daging. Langsung Jordan refleksikan,
Perasaan gue kalau buat acara gak seribet ini dah. Padahal acaranya cuman nginep, sesi, nginep, makan, sesi, pulang, transport, ya. Tapi itu menjadikan refleksi buat kita. Pelayanan juga. Ini pelayanan saya beda sama pelayanan Mbak Gebi. Ini cuma kapasitas begini nih. Tetapi ngurusinnya, naujubillah, hanya nih Kanadia, telepon satu-satu. Dio standby, makasih ya Dio. Daniel bisa nggak hari Rabu rekamin buat Kak Gebi nggak bisa latihan. Lagi di Rawa Kuning, lagi main PS, bayangin tuh Bapak Ibu. Bisa aja kan dia bilang, aduh Kak Ezra saya lagi sama temen-temen nih, lagi belajar kelompok. Oh oke Kak Ezra, ya jam 8 aku di situ. Rekamin buat Mbak Gebi. Aduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kan maunya kan jadwal cat ya. Siap Bang Ezra, semua siap. Saya udah tenang di kantor ya Mbak Gebi, karena kita juga di kantor dipecut-pecut juga ya Mbak Febe. Tenang, tapi ada kita teleponin satu-satu. Itulah duri dalam daging. Supaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya kita tidak menjadi sombong. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Bapak Ibu gak usah lagi kita kecewa. Ya, jangan kita kecewa lewat pelayanan kita kecewa. Ya, ada 1-2 orang menyakiti hati kita kecewa. Aduh, mau dibawa kemana hubungan kita sama Tuhan? Ya, itu nggak senilai Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu ya, ini catat baik-baik. Harga yang kita bayar untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu sangat mahal. Jangan kita bayar harga yang mahal itu karena kekecewaan 1-2 orang. Kita kecewa sama gereja. Ya. Bapak Ibu, penelitian katakan pertumbuhan gereja. Ini catat nih baik-baik. Ingat ya, baik-baik ya. Pertumbuhan gereja di Indonesia sangat tinggi. Keren ya. Kalau dibedah kembali, kenapa bisa tinggi? Karena banyak yang pindah gereja. Catat baik, bukan karena penginjilan, itu ironisnya. Sangat pesat pertumbuhan gereja, tetapi karena dia pindah gereja. A pindah ke B pindah ke C pindah ke D, begitu. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah lihat, wah ada gereja yang ini, yang gede dan banyak jemaatnya, itu bukan karena penginjilan Bapak Ibu. Bukan karena Mbak Febe, ada orang belum kenal Tuhan, Kak Teti di sekolah, ada orang belum kenal Tuhan, ayo ke gereja, ikut gereja, kita belajar firman Tuhan. Bukan itu. Karena saya sakit hati, saya pindah ke gereja ini. Wow, gerejanya semakin besar. Gitu Bapak Ibu. Kita mungkin ngelihat, wah hebat ya orang Kristen makin banyak ya. Enggak, orang Kristen itu aja. Tetapi orang yang sakit hati pindah-pindah. Si Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat gereja enggak akan ada yang sempurna. Kita sakit hati di sini. Terus Bapak Ibu Saudara pindah ke gereja B. Apakah di situ tidak ada sakit hati? Ada. Terus aku pindah lagi ke C. Apakah tidak ada sakit hati? Terus Bapak Ibu Saudara mau cari yang gimana? Kita sekarang berarti mau cari gereja yang nyaman, yang enak didengar telinga firman Tuhannya. Terus pulang gak bawa apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita makin digoncangkan hari demi hari, ya di dalam pelayanan kita kok kayaknya, aduh Tuhan, saya mau menyerah. Justru itu kita bertumbuh. Serah Bapak Ibu coba renungkan. Justru itu kita makin bertumbuh. Kalau rumah rusak, jangan ditinggalin rusak. Dibangun sama-sama. Nangkap ya? Ini ilustrasi yang saya kasih tahu ke setiap anak-anak muda kalau saya dipanggil. Kalau rumahmu rusak, terbengkalai, mulai rontok ini plafon-plafonnya, yuk tinggalin aja, rumahnya udah rusak. Betulin. Ya. Kalau pemudamu rusak,
Nangkap nih, ini rumah nih ibarat ini komunitas kita. Kalau gereja kita rusak, komunitas kita rusak, jangan ditinggalin, kita betulkan sama-sama. Karena ada yang terlihat bagus, terlihat nih, wah Mbak Gebi udah ketawa aja. Ada yang terlihat, wah megah. Ternyata itu hanya perinan. Nangkap ya? Hanya perinan. Pernah lihat gak sih kalau ada film Korea Utara Bapak Ibu? Wih, supermarketnya penuh dengan buah-buah. Ternyata itu perinan ini. Perinan apa? Karton. Jahat banget ya. Itu cuma ilustrasinya kayak gitu Bapak Ibu gambaran. Wah, megah. Tetapi sebenarnya itu udah mulai rontok. Nah, mungkin kita udah kelihatannya jelek, rapuh, tapi tiang-tiang masih ada. Ya. Ayo kita bangun kembali. Jangan kita tinggalkan. Si Bapak Ibu saudara sekalian, itu Bapak Ibu. So, jangan lagi kita kecewa sama apapun. Karena kita cuma lihat Tuhan dalam pelayanan kita. Amin. Halo Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, yang terakhir. Kenapa kita dikasih duri? Ayo kita baca ayat 9. Ayo. Ayat terakhir nih, kita baca yuk. 3 2 1 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah. Sebab itu ya. Nah, nih catat baik-baik Bapak Ibu. Kenapa Tuhan kasih kita duri? Duri harus dipahami sebagai suatu paradoks yang luar biasa. Paradoksnya apa? Sakit karena cinta. Coba bilang, sakit karena cinta. Kalau kita mengikut Kristus, itu suatu paradoks. Tahu gak paradoks itu apa? Ratu pernah dengar kata paradoks? Pernah dengar ya? Pernah ya? Paradoks ini adalah dua hal yang bertentangan, tapi kalau kita selami sama-sama benar. Kalau kita lihat nih ayat ini paradoks Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru dalam kelemahanlah kuasa apa? Kuasaku menjadi di dalam kelemahan kok bisa menjadi sempurna? Paradoks gak? Aneh gak? Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Aturan kan di dalam kelebihan kuasa Tuhan terlihat. Tuh gimana tuh sebagai anak sekolah? Bingung kan akan hal ini? Kok kelemahan bisa jadi suatu apa? Kehebatan bagi Tuhan. Ada lagi loh kalimat di Alkitab. Ya. Berbahagialah karena engkau tersakiti demi namaku. Ada gak ayat Alkitab seperti itu? Kita disuruh berbahagia ketika kita dianiaya atau tersakiti karena nama Tuhan Yesus. Paradoks gak? Nangkap ya? Masa suruh bahagia padahal kita lagi diinjak-injak? Tuhan bilang, berbahagialah kamu kalau engkau tersakiti karena namaku. Paradoks gak? Jadi saya mau sampaikan nih, Alkitab kita ini kalau dibaca sama orang dunia gak masuk akal. Tetapi saya mau kasih tahu, mengikut Kristus itu adalah suatu paradoks. Ya. Sakit karena cinta. Ya. Di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Jadi ikut Kristus itu suatu paradoks. Ya. Gila gue disuruh bahagia padahal gue lagi tersakiti. Ratu lagi ada ujian dapat nilai jangan. Itu contoh aja, nanti beneran terjadi. Dapat nilai, misalkan dapat nilainya ya kurang lah. Langsung kurang lah. Catherine, nilai kuliahnya mungkin nih kayak contoh aja. Kurang. C, cukup. Ya. Cukup karena apa? Dia udah belajar mati-matian, temannya dapat nilai A semua tapi nyontek.
Disuruh berbahagia sama firman Tuhan. Berbahagialah kamu Catherine. Hah? Saya suruh bahagia. Tuhan kalau saya suruh nangis sih saya cocok. Karena saya udah parah banget nih hidup. Tapi Tuhan bilang berbahagialah. Paradoks gak? Itulah suatu paradoks. Dua hal yang bertentangan. Tapi kalau kita telusuri ini benar. Ya, itulah mengikuti Yesus. Ya. Ingat, kalau kita sakit hati, sakit fisik, bilang itu boleh terjadi. Tapi karena saya itu cinta sama Tuhan, itu boleh terjadi dalam kehidupan saya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, perlunya Bapak Ibu kejujuran di dalam kehidupan kita untuk memahami posisi kita saat ini. Bapak Ibu sedang memerankan suatu peran di dalam dunia ini. Peran kita adalah sebagai pengikut Kristus. Ya. Ingat loh, kita ini pengikut Kristus. Kita ini dilihat. Peranan kita ini dilihat. Ya. Baik itu di sekolah, baik itu di kantor. Kita ini dilihat. Gak tahu nih. Nih ada Bapak Ibu Saudara, ini ada 2 rekan di kantor saya. Gak tahu nih saling ngelihat gak satu dengan yang lain. Tapi peranan kita dilihat. Ya. Ini saya gak bisa nutupin segala sesuatu nih Bapak Ibu. Kelakuan saya di kantor sudah kelihatan. Kelakuan saya di sekolah lagi, di gereja sudah kelihatan. Sinkron gak? Bener gak Bapak Ibu? Sinkron gak? Ini saya udah kelihatan nih. Saya apalagi kalau ke toilet suka nyapa ini. Mbak Febe. Bang. Gitu. Saya udah gak bisa lagi menutupi. Gak bisa lagi saya jaim-jaim. Ya Bapak Ibu. Nah perlu kita jujur Bapak Ibu. Ya, jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadapi pergumulan yang ada. Ya, percayalah Tuhan akan memampukan kita. Ya, untuk memainkan peranan kita. Ketika ada sakit, persoalan ekonomi apapun, asal hidup kita benar Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang terjadi akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Karena di dalam Tuhan segala perkara dapat kita tanggung. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Ada duri dalam daging. Itu biasa. Ya. Karena di dalam kelemahan lah kuasa Tuhan menjadi Amin. Ya, Abraham, amin. Amin. Di dalam kelemahan lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. So, hari-hari ini kamu lemah, terus tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biar Tuhan firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan bertumbuh dan tertanam di tanah yang subur, dan kami boleh melihat buah-buahnya boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Materaikan firman Tuhan pada pagi siang hari ini, kami lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam duri dalam daging kuasa Tuhan menjadi sempurna bagi kita. Terima kasih Pastor Ezra atas firman yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati selalu pelayanannya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita siapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini Tuhan, di dalam ibadah kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan, yang jadikan persembahan ini menjadi berkat dan juga menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan sambil kita mau angkat pujian. Sama-sama kita mau katakan, tiada terukur besar kasih. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya
melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama kita mau katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk setelah ibadah ini akan diadakan ibadah circle Bapak Saudara. Jadi untuk bagi para pemuda-pemudi boleh stay di sini sampai ibadah circle kita dimulai. Ya, terus yang kedua, untuk minggu depan Bapak Saudara, kita akan tetap beribadah di tempat ini jam 9:30 tepat waktu ya Bapak Saudara ya. Jadi boleh Bapak Saudara boleh datang tepat waktu ke gereja Tuhan bersama-sama. Lalu Bapak Saudara, pengumuman selanjutnya mungkin ada yang pertama kali baru datang ke tempat ini. Ya kakak boleh bangkit berdiri. Kita mau kenal dulu nih. Namanya siapa kak? Feby. Tahu gereja ini? Febe. Oh Febe. Iya. Oh ya sorry. Kak Febe ya. Oh bareng Kak Gebi ternyata ya. Oh iya. Terus umur mungkin mau perkenalan? Cukup ya. Terus kerja berarti bareng. Oh iya, oke. Mungkin Bapak Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau salam dulu nih Kak Febe, sambil kita mau angkat pujian. Ku kasih kau Dengan kasih Tuhan, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ya, terima kasih Kak Febe. Kita mengundang Kak Febe lagi di minggu-minggu selanjutnya ya Kak. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk doa penutup. Sambil kami mau mengundang anak-anak untuk didoakan terlebih dahulu. Boleh maju anak-anak. Ya.
Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara yang telah berpartisipasi dalam ibadah kenaikan Kristus kemarin ya di dalam rumah Tuhan. Tidak mengurangi sukacita kita juga. Kita tidak merayakan di luar, tapi kita merayakan di dalam gereja ya. Kita akan menutup ibadah kita. Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita. Bapak Gembala sedang ada di Kemang Pratama, Bapak Ibu. Ada pelayanan juga di sana, melayani gereja Tuhan di daerah Bekasi ya, Kemang Pratama. Kita akan tutup ibadah kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oke. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk segala pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kami telah melaksanakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau telah memimpin semuanya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Bila ini menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang telah ditabur kepada setiap kami, Tuhan memberkati. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap memandang kepada Kristus di dalam segala hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami hari-hari ini ya Bapa. Kami serahkan sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi siang hari ini. Biarlah Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang kembali akan menempuh pendidikan kami di sekolah kami, di kuliah kami. Tuhan memberkati setiap apapun yang akan kami lakukan sepanjang seminggu ke depan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan lewat segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk sidang jemaat-Mu juga yang baru pertama kali hadir. Ada Mbak Febe hari ini yang hadir bersama dengan kami. Tuhan berkati anak-Mu ya Bapa di dalam segala hal yang dia kerjakan. Apapun yang dia gumulkan hari-hari ini, kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa dan seruannya Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Kami juga bersyukur juga untuk Bagi Bi juga yang membantu kami dalam pelayanan pada pagi siang hari ini juga. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu dalam segala pekerjaan juga, dan apapun yang dia gumulkan, cita-citakan, rindukan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan menjawab tepat pada waktu yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupannya. Baik segala pelayanan pekerjaannya, Tuhan akan terus memperlengkapi lebih dahsyat, lebih heran lagi Bapa. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan Bapa. Sidang jemaat-Mu yang tidak ada bersama dengan kami juga dimanapun mereka berada saat ini Bapa, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah mungkin mereka dalam kelemahan tubuh mereka, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baru bagi setiap sidang jemaat-Mu ya Bapa. Mungkin hari-hari ini juga mereka merindukan untuk pekerjaan yang baru, merindukan untuk pasangan hidup. Kami percaya juga Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakanlah Tuhan kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat tangan Tuhan sendiri yang berperkara, tangan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pekerjaan Tuhan di tempat ini kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kami rindukan Tuhan untuk tempat ibadah yang permanen, kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan tempat yang permanen bagi setiap kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun tahun ini merupakan tahun terakhir kami di tempat ini, tapi kami beriman Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami untuk kami boleh melayani Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Bapa yang baik bahwa Tuhan tahun ini Engkau akan menyatakan mujizat-Mu atas pelayanan kami Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tetap memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran yang ada, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling bawah. Tuhan memberkati, kiranya roh takut akan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas setiap para pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap serukan Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Itu terjadi atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami dalam pelayanan yang ada di Kemang Pratama. Tuhan memberkati. Kami percaya juga tangan Tuhan terus bekerja dalam pelayanan hamba-Mu, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga serahkan persembahan yang telah kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang kami bawa. Baik persembahan ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan pembelian tempat yang telah kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Kami percaya ketika kami memberi, kami akan menerima. Anak cucu kami tidak akan meminta-minta, tapi kami percaya segala sesuatu yang kami perlukan, kami butuhkan, Tuhan akan mencukupkannya di dalam nama Tuhan Yesus.
Biar Tuhan persembahan ini juga Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu melalui GBR Ramas 2000 di tempat ini ya Bapa. Sebentar kami akan juga melanjutkan ibadah pemuda remaja. Tuhan Yesus memberkati setiap anak pemuda remaja yang akan datang dan beribadah bersama-sama. Kami percaya hadirat Tuhan juga boleh kami rasakan di tempat ini Bapa. Kami akan tinggalkan rumah-Mu yang kudus, dan sebelum itu Bapa kami akan berdoa bersama-sama, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu di hadapan Tuhan, pandang pada wajah Yesus dan terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah tanganmu, apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kaki kamu melangkah, mempercayai ada kepastian di dalam Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat segala sesuatu yang kau kerjakan sepanjang seminggu ke depan ini. Oleh karena itu terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia melimpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Allah Putra Roh Kudus akan terus memimpin menyertai engkau mulai dari hari ini, besok, hingga Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai. Yang diberkati lewat persekutuan kita pada pagi siang hari ini. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersaat teduh sejenak. Ibadah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.